Halo teman-teman, selamat datang di channel Dahlia Morena. Kali ini saya mau bikin nasi biryani. Nah, karena udah lama saya nggak bikin, jadi kepingin makan nasi biryani. Nah, di sini saya menyiapkan bahan-bahannya, yaitu ini daging sapi, kurang lebih 1,5 kg. Ini dicampur daging sama tulang ya. Semuanya ini kurang lebih 1,5 kg. Bahan yang kedua yaitu beberapa macam bumbu. Ini pasti kalian sudah tahu kurang lebih. Nah, ini di satu piring ini saya menyediakan bumbu kurang lebih sama. Misalkan ini satu bawang bombay, setengahnya saya satu untuk ditumis dan satu untuk dicampurkan ke daging yang akan dimasak. Kurang lebih bumbunya ini seperti ini. Kayu manis. Ini paprika kering, kalau enggak punya juga enggak apa-apa. Nah, ini katik cengkeh kurang lebih 10, tergantung ya, karena dagingnya banyak jadi saya taruh lebih banyak. Ini bunga lawang dan ini kapulaga. Ini kurang lebih 2, 4, 6, 8, 10, 15 atau 13, tergantung selera ya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, ini bawang bombay. Ini jeruk kering. Nah, kalau ada jeruk kering bisa dipakai, dan kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini kurang lebih yang satu piring ini kurang lebih bumbunya sama. Di sini cuman bedanya ada meji ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini bumbu yang ini sama yang ini kurang lebih sama. Karena ini yang setengah ini nanti kita pakai untuk di dalam daging pas kita masak dagingnya sama air. Nah, yang sebelahnya ini untuk menumis. Nah, itulah kurang lebih bahan-bahannya. Terus nanti ada kunyit bubuk. Tapi ini nanti kita taruh pas nasinya hampir mau matang ya. Terus ini ada beras. Ini beras basmati. Kalau bikin nasi biryani kita pakai beras basmati. Ya, kurang lebih seperti yang kalian lihat, bumbunya kurang lebih seperti ini. Dan sekarang saya mau mulai memasak dagingnya dulu. Sekarang langkah pertama yaitu kita mau masak dagingnya. Ini dagingnya yang tadi kita tuangkan air hangat ya. Kurang lebih biar cepat mendidih. Ini airnya diperkirakan ya sampai nanti dagingnya matang dan masih ada sisa air untuk kita bikin nasi biryaninya. Setelah itu kita tuangkan bumbu yang ini ya, yang setengah tadi, yang ada mejinya. Nah, ini biarkan nanti kita untuk menumis. Kita masukkan semua bumbu. Ini karena saya sambil ngerekam, jadi saya masukkan begini aja ya. Nah, semua bahan yang tadi kita campurkan jadi satu. Dan ini mejinya kita bisa gini kan, biar cepat encer. Nah, tadi saya tidak menyebutkan garam ya, jangan lupa ditaruh garam waktu masak dagingnya dan nanti waktu menumisnya. Garamnya secukupnya saja ya, karena tadi kan ada meji di sini, jadi kita taruh secukupnya. Nah, setelah itu kita nyalakan api. Udah. Nah, nanti ini sisa ini kita simpan untuk menumis. Kalau dagingnya udah matang, kita biarkan saja dulu, kita simpan. Dan sekarang ini daging ini harus kita tunggu mendidih sampai matang ya, sampai dagingnya benar-benar matang. Ini penampakan dagingnya sama bumbu-bumbu yang udah dicampur. Jadi daging yang tadi ini belum mendidih.
Nah, nanti kalau udah mendidih kita kecilkan apinya ya, biar kita bisa tinggal nyantai sambil menunggu dagingnya matang. Nah, ini dagingnya udah matang. Ini kurang lebih 45 menit. Yang penting dagingnya udah empuk ya. Ini keluar baunya enak. Baunya ini enak. Bikin lapar. Aroma bumbunya itu keras banget. Nah, ini kita pindahkan ke tempat lain ya. Karena kita mau tumis bumbu yang lain untuk tumis dagingnya juga setengah matang kayak gitu. Nah, ini daging yang tadi dipanci ini kita tuangkan semua ke sini. Terus sekarang kita mau tumis bumbu yang tadi ya, yang satunya yang di piring itu. Nah, ini kita tuangkan sedikit minyak untuk menumis bumbu-bumbu yang tadi. Tadi ambil dagingnya. Kita ambil dulu ini bumbunya. Kita tuang semua ya. Ini karena ngerekam satu jadi agak susah bikin videonya. Nah, sekarang ini kita tumis. Sambil kita oseng-oseng, kita tumis setengah matang ya. Hidupkan kipas dulu biar enggak bau dapur, bau bumbu. Nanti saya ini mau taruhkan 2 telur. Biar nanti makannya dicampur sama telur. Daging sama telur enak. Ini panci yang tadi kita nggak harus cuci ya, karena juga mau tumis daging sama bumbu-bumbu ini juga mau kotor lagi. Ini kelihatan kayak telur ya. Nah, tadi kan udah kita taruh garam di pas masak dagingnya, jadi kita nggak perlu taruh garam lagi nanti karena udah terasa garamnya. Wangi bau bumbunya ini. Nah, kalau udah kecoklatan kira-kira kayak seperti ini, coba aku buka lampu dulu. Tapi nggak kelihatan ya ini. Nah, kalau udah bawang bombay sama yang bumbu lain udah kecoklatan, kita taruh dagingnya ya dari ini. Ini kita ginikan saja, disaring. Ini matang banget dagingnya ini. Perlu kita aduk dulu biar nggak gosong. Nah, ini sekarang kita tuang semua daging yang tadi ya, kita tumis setengah matang.
Ini kebanyakan tulang. Kayak mau bikin sup saja ini, kuah bakso. Nah ini kita tumis semuanya, kita ganti tempat di sana. Habis. Nah ini kan ada lemak ya, lemak dari daging itu kelihatan minyaknya, minyak dari lemak daging sapi. Tuh udah semua kan. Nah sekarang kita aduk di sini. Nah ini dagingnya kita tumis setengah matang biar warna sampai kecoklatan, karena kan dagingnya udah matang. Kita sambil aduk-aduk. Ini kan dagingnya udah warna kecoklatan. Nah jadi sekarang kita tuangkan beras basmati. Ini berasnya kan 1 kilo, jadi kita perkiraan saja, tergantung selera kita ya, mau sekilo, setengah kilo. Tapi dagingnya 1,5 kilo, mungkin saya taruh setengah kilo lebih ya. Coba nanti dulu tergantung airnya, air dari rebusan daging tadi. Nah ini kita kecilkan api sedikit biar nggak gosong. Nah jadi ini kita tumis juga nasinya. Ini ala saya ya, saya nggak ngelihat resep, jadi ini saya bikin dari dulu seperti ini, jadi enak. Ini keras sampai nggak bisa diaduk. Nah ini berasnya kira-kira setengah kilo lebih ya, karena ini tadi kan penuh, ini masih sedikit, kira-kira 700 gram atau 650 gram ya, setengah kilo lebih. Nah sekarang kita tuangkan air rebusan daging tadi. Kalau ini kita udah aduk-aduk rata, sekarang kita tuangkan ya air yang tadi, air dari rebusan daging ini. Kita aduk. Kalau seandainya airnya kurang, kita bisa tambahkan air biasa. Tapi jangan terlalu lembek kalau masak nasi biryani, karena nanti nggak enak. Nah kira-kira, bentar dulu, saya mau taruhkan telur karena biar matang sekalian. Nah telur ini saya udah cuci bersih, kita taruh nanti di tengah-tengah ya biar matang. Nah sini. Nah ini kalau udah rata, kita selipkan saja di tengah-tengah ya. Ini kalau mau taruh telur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya biasa kalau masak nasi biryani itu kadang biar sekalian makan sama nasi biryani sama telur, jadi saya langsung masak biar nggak masak 2 kali. Ini bukan telur ya, ini jeruk kering. Nah kira-kira ini kan beras ya, nah, mungkin ini udah pas air sama berasnya.
Nah, kalau udah seperti ini, coba aku lihat lagi. Ya, kayaknya udah cocok ini beras sama air dagingnya, biar enggak terlalu lembek dan enggak terlalu mentah ya. Nah, ini kalau udah kita tutup. Ntar dulu ini biar di sini biar ada rasa anunya. Nah, kalau udah kita tutup beberapa menit. Nah, ini sambil kita kontrol. Ini tinggal tunggu matang, terus nanti tinggal kita taburkan kunyit bubuk. Nah, ini kayaknya udah matang. Kita buka. Jatuh. Nah, ini kalau udah kayak seperti ini kan udah kering ya. Nah, sekarang kita taburkan apa namanya? Kunyit bubuk, lupa namanya. Nah, ini kalau udah seperti ini, udah nggak ada airnya, jadi kita tuangkan kunyit bubuk ya, tapi kita tuangkan kayak begini, biar semua nggak jadi nasi kuning ya, kita selang-seling gitu. Nah, terus nanti kita anukan di sini kayak seperti ini. Jadi biar nasinya nggak semua kuning, nanti kalau nggak jadinya nasi kuning. Nah, kita taruh saja begini tuh, biar belang putih sama kuning. Nah, gini. Di yang lain juga, biar rata semua, intinya di semua ya. Kita pilah-pilah ini, terus kita tuangkan juga di sini. Nah, ini juga sama. Ini kayaknya udah matang. Ini cuman untuk memberi warna dan bikin harum. Tuh kan, seperti ini. Kameranya goyang-goyang sambil ngerekam sambil masak. Nah, ini kalau kayak begini, nah ini kurang lebih kayak gini, tapi harus kita juga di bawah sini ya. Kita pilah gitu. Seperti ini. Ini kita mau ini kan dulu, nggak apa-apa, rusak. Nggak apa-apa bentuknya seperti ini, tapi nanti ada selang-selingnya tuh, kayak seperti ini. Udah, kalau udah gini kita ini aja tutup. Nah, nanti lagi di sebelah sini, yang penting kayak gitu ya, harus rata. Bentar dulu. Nah, ini kalau udah ditaruhkan bubuk kunyit ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang putih, ada yang kuning, nggak semua kuning. Itu kan jadinya belang-belang. Nah, yang kayak seperti ini. Jadi caranya harus kita nunggu. Tadi nasinya itu udah nggak ada air. Kalau pas ada air nanti semua jadi kuning. Nah, jadi kayak gini belang-belang. Coba aku mau coba dulu. Enak. Ini kita makan sama sambal, enak sekali. Atau cabai yang hijau itu, aku punya cabai yang besar-besar kayak ini. Yang kayak seperti ini. Nanti aku makannya sama ini, enak, krok-krok. Sama kayaknya aku punya kol sama bawang
bawang mentah yang muda itu. Enak sekali. Aku sekarang udah lapar, mau siap-siap makan dulu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dah. Ini nasi biryani udah siap untuk disantap. Karena di sebelahnya ada stroberi. Sekarang kan lagi musim stroberi. Tuh lihat, besar-besar stroberinya. Ini satu ini 5 euro. 5 euro itu 1 euro 17.000 kurang lebih. Selamat makan.